Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa la adna wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marhis zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Ittihad Universitas Islam Negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersama-sama untuk muhasabah ataupun mengoreksi diri kita sendiri. Kita mencari aib ataupun kejelekan diri kita sendiri dan stop untuk mencari aib orang lain. Kalau bulan kemarin akhlak kita kurang begitu bagus, karakter kita kurang begitu bagus, maka di bulan ini mari kita meningkatkan karakter ataupun akhlakul karimah kita. Kalau memang karakter Allah kita sudah bagus, maka marilah kita tingkatkan untuk menjadi yang lebih baik dan lebih bagus, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh di dalam hadisnya mengatakan, manistawa yaumahu fahuwa mahdumun wa man kana yaumuhu sitron min amsihi fahuwa mal'unun. Manistawa yaumahu fahuwa mahdumun. Barang siapa kalau kedua harinya, kemarin dan sekarang sama dalam segi perbuatan dan tingkah laku, fahuwa mahdumun, maka orang itu ataupun maka dia itu termasuk golongan orang yang rugi, fahuwa mahdumun. Wa man kana yaumuhu sitron min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa harinya itu lebih jelek dari bulan kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat ataupun fahuwa mal'un. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang telah kami sampaikan tadi, kami yakin para jamaah salat Jumat semuanya ingin menjadi orang yang beruntung. Semuanya ingin menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Lalu apa realisasi kita agar kita ini bisa menjadi orang yang beruntung, agar kita bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat? Ini ada resepnya, sebagaimana yang disampaikan menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah
Di sana disampaikan ada 5 perkara yang harus kita jauhi demi tercapainya sebuah misi kebahagiaan ataupun keberuntungan itu. Yang pertama yang harus kita jauhi adalah sifat al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli adalah menerima kebodohan. Artinya seseorang yang merasa cukup dengan ilmu sekaligus kemampuan yang ia miliki, sehingga ia tidak mau mencari ilmu lagi. Dengan kata lain adalah termasuk orang-orang yang menerima kebodohan. Namanya al-qanaatu bil jahli. Kalau prinsip ini melekat pada diri seseorang, maka ia termasuk orang ketinggalan dari orang lain. Padahal mencari ilmu itu tiada batas, baik usia, waktu dan masa. Oleh karena itu, jadilah orang yang pandai dengan cara menekuni dan mencari ilmu dimanapun Anda berada, tanpa dibatasi apapun juga. Sifat yang kedua yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi adalah as-suhu bil fudul. As-suhu bil fudul itu adalah memiliki arti bakhil, pikir pelit dari harta yang tersisa. Ketika kita menjadi orang kaya, memiliki rezeki yang banyak, memiliki ekonomi yang mapan, baik pangan, papan maupun sandang, maka kita harus melakukan memikirkan teman-teman ataupun tetangga kita, saudara-saudara kita se-Islam ya, kita yang masih saudara-saudara kita yang masih ekonominya lemah, lebih-lebih yang tidak punya apa-apa. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Kemudian sifat yang ketiga yang harus kita jauhi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali. Yang ketiga adalah al-ujbu bir-ra'yi, yaitu mengagumi pendapat atau penemuannya sendiri. Artinya apa? Perkara yang nomor 3 ini bukan berarti tidak memperbolehkan kita untuk berpendapat ataupun kritis ataupun kreatif, akan tetapi yang dikehendaki di sini adalah mengutarakan dan sekaligus menfokuskan pendapat atau penemuannya, bahwa itu adalah penemuan yang paling berbobot. Seperti ucapan seseorang yang mengatakan, di dalam sebuah organisasi ini kalau tidak ada saya, pastilah akan berantakan. Seperti itu contohnya. Kemudian sifat yang keempat yang harus kita jauhi adalah al-hirsu bid dunya, terlalu senang atau rakus dengan dunia. Bahasa lain disebutkan adalah hubud dunia, termasuk cinta kepada dunia ataupun cinta terhadap kebiar dunia. Ini harus kita jauhi. Artinya seperti seseorang kalau sudah punya watak rakus terhadap dunia, maka dampaknya negatif adalah sangat fatal dan luar biasa sekali. Karena mungkin yang jadi korbannya adalah bukan hanya keluarganya, namun akan berkelanjutan, negara pun ikut jadi korbannya. Karena orang rakus itu biasanya akan menghalalkan segala cara, seperti dia akan berani untuk melakukan korupsi dalam mencapai tujuannya, yang hal ini sangatlah merugikan pihak manapun juga. Masalahnya kemudian, apakah kita tidak boleh senang pada dunia? Saya jawab tidak. Cinta kepada dunia boleh-boleh saja, selama tidak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dalam artian kecintaan pada dunia tersebut tidak menjadikan kita lupa beribadah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya sikap inilah yang menjadikan manusia rakus dan kikir terhadap hartanya. Naudzubillah. Kenapa saya mengatakan bahwa kita boleh mencintai dunia? Karena dunia, harta benda kekayaan adalah sarana untuk menuju bekal hidup di akhirat nanti. Akan tetapi dengan satu syarat, kalau memang kita telah benar dalam mentasarrufkan harta tersebut, agar kita tidak rakus pada dunia. Rasulullah mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamuhudan." Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selama-lamanya,
dan beramallah untuk akhiratmu seakan esok hari engkau tiada. Al-Hadis. Yang terakhir yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yang terakhir yang harus kita jauhi, yaitu al-amalu birriya, beramal yang disertai dengan riya ataupun pamer. Mengapa hal ini harus kita jauhi? Sebab amal yang disertai dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala ataupun amal yang dilakukan karena lillahi taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali, termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan bahagia dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma kshif 'anna minal bala' wal waba' wal ghala wal bukhti wa jamil amrad wa mutil fuj'ati ta'un wa virus corona masih wairuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar.